Presiden Republik Indonesia yang ketujuh Bapak Joko Widodo meminta bukti ya, akhirnya beliau bersuara meminta bukti terhadap, tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya, yaitu tuduhan melakukan kejahatan dan korupsi yang dimediasi atau melalui hasil jajak pendapat atau investigasi ya, sebuah lembaga yang bernama OCCRP, Organized Crime and Corruption Project Reporting Project. Nah, yang kemudian dijawab oleh para pengurus ya OCCRP bahwa mereka tidak punya bukti, tapi anehnya pengadilan opini terus berjalan. Ya, selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, sekolahnya publik bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan argumentasi kita, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas bincang-bincang soal ini, kita mau kasih informasi kembali buat teman-teman yang ingin sekali ya, yang ingin memiliki sebidang tanah 10 kali 20 di IKN, persis di pinggir jalan, sebelum 15 menit atau 10 menit sampai 10 sampai 15 menit ya di titik nol ya IKN. Silakan teman-teman cek informasinya di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada tim yang akan membantu teman-teman untuk memfasilitasi ya, kepemilikan tersebut dan manfaatkanlah, karena ini adalah sebuah opportunity, great opportunity in these years ya. Ini adalah kesempatan yang baik di tahun yang ini. Baik, kita kembali kepada persoalan perbincangan tentang Pak Jokowi akhirnya menjawab meminta bukti, OCCRP tidak punya bukti tetapi pengadilan, opini terus berjalan. Kita baca terlebih dahulu ya teman-teman buku yang sengaja kita pilihkan untuk sedikit memberikan vitamin pada pikiran kita, pada benak kita supaya cara berpikir kita sehat dan tentu logika, apa yang dikomunikasikan oleh Harold Laswell, Jurgen Habermas terkait dengan komunikasi atau masyarakat deliberatif itu bisa terus-menerus kita perkuat ya, kita bergayung sambut atau ya, kembali mengambil tongkat estafet untuk bersama-sama menyehatkan ruang publik kita supaya diskusi yang terjadi dalam ruang publik itu adalah sebuah diskusi yang betul-betul, di-drive atau driven by, rasionalitas ya, akal sehat ya, yang benar-benar akal sehat karena ada juga orang yang sosok yang mempromosikan akal sehat tetapi dengan cara yang tidak sehat. Nah, ini yang kemudian kita Sengkot harus lawan, tetapi sekali lagi kita tetap harus menghargai kawan-kawan kita yang berseberangan dan menurut saya, upayakan jangan menyebut mereka adalah buzzer ya, sebagai warga negara yang punya opini yang berbeda saja, seperti itu ya. Kalaupun buzzer, ya tentu buzzer ideologis yang kita maksudkan bagi mereka karena mereka punya keyakinan intelektual untuk mengatakan, seseorang itu keliru atau tidak ya, seperti itu. Nah, di dalam buku ini dituliskan pada ayat 11 tentang menjadi manajer provokatif, 77 seni mempengaruhi kesuksesan bisnis ya. Jadi, perspektif kita belajar itu kita dapat belajar dari ilmu apapun dan kemudian mencoba untuk menggunakan butiran-butiran pemikiran itu sebagai sesuatu yang baik dalam rangka untuk mengeksplanasi atau menjelaskan menjadi suatu rangkaian atau puzzle-puzzle yang kita susun untuk membangun kecakapan berpikir, argumentatif kita. Ya, pada halaman ke-11 itu dikatakan bahwa tidak satupun dari kita yang secerdas kita semua. Jadi sekali lagi, tidak satupun dari kita yang secerdas semua ya. Ken Blanchard, Don Carroll, dan Parisi Carroll. Wah, jadi sebuah tuh kumpulan mereka ya, konsorsium ya sebut saja seperti itu. Yang kemudian menghadirkan sebuah perspektif tidak satupun dari kita yang secerdas kita semua. Nah, di sini adalah apa disebut dengan power, sharing sharing knowledge ya, jadi kekuatan dalam rangka untuk berbagi pengetahuan. Kita ini merupakan akumulasi atau kumpulan dari banyak sekali pemikir-pemikir. Jadi kita tidak pernah bisa mempromosikan diri kita adalah kita cerdas karena upaya tunggal kita, upaya personal kita ya. Sekali lagi, kecerdasan kita sampai hari ini merupakan, hitungan atau bilangan akumulasi kumpulan dari semua wawasan-wawasan yang ada. Jadi kalau ada orang cerdas, teman-teman sebenarnya sedang
melihat sosok yang seseorang yang berdiri di atas bahu para raksasa-raksasa ya. Kalau teman-teman lihat buku di belakang sana ini adalah kumpulan ya, kecerdasan yang kita warisi, yang kemudian kita pelajari satu demi satu dan membentuk sebuah konstruksi berpikir kita ya, seperti itu. Nah, kita kembali tentang Pak Jokowi yang ingin bukti, kemudian OCCRP tidak bisa bukti, tetapi tidak bisa memberikan bukti, karena maksudnya bukan karena, mereka yang menarik sebuah kesimpulan, tapi karena ini kan hanya persoalan nominasi yang dikirimkan oleh bukan para jurnalis ya, hanya jurnalis adalah salah satu responden, tetapi oleh publik yang secara terbuka dapat mengirimkan suara pikiran mereka masing-masing sehingga kita lihat bahwa ada sekelompok orang yang cukup aktif yang kemudian mencari cara, mencari instrumen untuk menjadi alat bagi mereka untuk mendekonstruksi ya, terkait dengan kepercayaan publik bahwa Pak Jokowi telah berjasa bagi republik ini. Nah, itu yang kemudian, berbagai macam cara sudah dilakukan dan tentu kita, tahu sendiri faktanya bahwa hal tersebut tidak memenuhi keberhasilan. Sehingga yang dilakukan adalah, menggunakan instrumen yang menurut mereka dalam hitungan-hitungan mereka akan punya power ya, luar biasa dalam rangka untuk melakukan apa yang disebut dengan proses penghancuran, nama baik ya, karena ini penting sekali ya, karena bagaimanapun juga nama baik itu jauh lebih penting dari hal-hal yang lain. Karena itu Pak Jokowi, hadir dan kemudian menjawab tentang silakan buktikan sendiri ya. Cari bukti siapa yang korupsi, ya apa yang dikorupsi dan sebagainya. Nah, yang menjadi penting di sini adalah pengadilan opini ini pada akhirnya ya, tetap jalan terus ya, seolah-olah tidak mau tahu dengan fakta, penolakan dari lembaga yang sebenarnya dipakai oleh mereka sendiri untuk melegitimasi opini mereka, tetapi itu, tidak memenuhi sasaran, target tidak tercapai, tapi tetap saja bersikukuh, untuk memberikan label. Di sinilah perspektif teori kejahatan, teori labeling, di mana teori itu menjelaskan bahwa ketika label-label tertentu sudah diberikan kepada seseorang, ini, apalagi itu tidak dilakukannya, ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, ya, di mana label-label itu merupakan upaya untuk membuat orang kehilangan muka, kehilangan harga diri, bahkan kemudian akan melekat seumur hidup. Nah, ini yang sedang dipertahankan mereka-mereka yang mempromosikan akal sehat secara tidak sehat. Saya kira ini pelajaran yang penting bagi kita untuk mengatakan bahwa ya kita harus tetap steril, kita harus tetap berada pada posisi di mana kita harus menjunjung tinggi ya, asas praduga tak bersalah, sehingga orang yang, baik perlu kita perhatikan, kita kita rawat, kita jaga nama baiknya, sebab bagaimanapun ini menyangkut tentang legacy bagi keluarga besar yang bersangkutan dalam hal ini adalah Pak Jokowi dan tentu kita semua. Ya, ini merupakan suatu catatan awal, kita akan sambung di catatan berikutnya, bukan partai politik.